lagi. Kick off babak kedua akan dimulai. Wasit Najamuddin mempersiapkan segalanya tentunya demi kelancaran berjalannya pertandingan di babak kedua. Dan mitra sepak bola inilah dia, kick off babak kedua. Persiwa Wamena langsung melancarkan sebuah serangan dari sebuah terupas Eric Wicks tadi. Mencoba menjawab ketertinggalan mereka. Gagal dibaca dan diantisipasi oleh Isa Konon. Ya, kita lihat sudah turun hujan, sebuah kerugian tentunya bagi kedua tim, di mana lapangan akan terganggu. Dan biasanya drainase di lapangan Surajaya kurang baik apabila terjadi hujan yang cukup deras seperti malam hari ini atau sore hari ini. Dan kita harapkan para groundsman sudah bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan lapangan ini lebih baik tentunya. Upaya dari Jailani Arey tadi mencoba memperdayai lini pertahanan Lamongan masih dapat terbaca, dibuang oleh Gustavo Lopez ke depan kali ini. Rudi Widodo cukup cermat tadi, Rudi Widodo melewati kawalan dari Hari Novian Caniago. Baik sekali dengan sangat licin Gustavo Lopez melepaskan diri. Umpan langsung ke depan yang terlalu panjang dan lebih dekat kepada penjaga gawang Galih. Ya, tidak ada yang dimaksud pemain di sana karena Mario Costa kita lihat masih sangat jauh dari bola yang diarahkan ke depan. Heading tidak sempurna tadi. Jatuh ke kaki Eric Wicks. Kesempatan untuk melakukan penetrasi masuk ke daerah pertahanan Lamongan. Eric Wicks kali ini sangat baik. Cara bertahan dari Dedi Indra, membaca pergerakan Eric Wicks, playmaker Wamena asal Liberia. Ya, tidak mau ambil bersih ke seorang Dedi dan melakukan sabu bersih karena dia tahu bahwa Eric Wicks begitu sulit dijaga karena punya skill yang luar biasa. Firly Apriansyah crossing ke kotak penalti, terbaca oleh Roman Golian tadi. Shibakoya Yuichi cukup berbahaya kali ini pergerakan dari Rudi Widodo. Dengan kecepatannya coba mengancam lini pertahanan Wamena. Masih bola dikuasai oleh Rudi Widodo. Umpan cermat kepada Mario Costas yang mengisi ruang di kotak penalti dari Wamena. Crossing Costas kali ini mudah saja diantisipasi oleh penjaga gawang Galih. Semakin deras Bung Daniel, hujan menerpa Stadion Surajaya. Ya, tentunya merugikan bagi kedua tim dan prestasi terbaik Persiwa Wamena terjadi 2009 ketika ditukangi seorang pelatih Suharno. Dan semua orang bertanya apakah Persiwa bisa mengulang prestasi tersebut pada tahun ini. Tembakan langsung jarak jauh tadi, Eric Wicks masih dapat dihalau kembali. Jauh ke depan kali ini, Rudi Widodo. Play on, bukan sebuah pelanggaran dari Firly. Shibakoya Yuichi. Caniago. Dapat dipotong oleh Jimmy Suparno. Gelandang andalan, veteran, dan juga pekerja keras dari Lamongan. Pemain kunci mereka pada musim ini. Shibakoya Yuichi yang memulai karirnya di Indonesia Super League bersama Pelita Jaya. Firly yang juga pernah bersama dengan Pelita Jaya. Cukup menarik, Firly dan juga Shibakoya Yuichi. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Dedi Indra. Mario Costas. Ada cukup ruang bagi Mario Costas untuk melihat pergerakan dari Rudi Widodo sayang. Dalam posisi offside tadi, Rudi Widodo. Jadi kita lihat wasit Fahrudin sudah mengangkat bendera pertanda offside. Kita lihat dalam tayang ulang bagaimana Mario Costas memberikan umpan kepada Rudi Widodo. Sangat tipis sebenarnya, Bung Adi. Iya, betul. Firly Apriansyah. Eric Wicks. Kita berharap lajur bola tidak terganggu dengan hujan yang semakin deras karena inilah warna permainan dari Wamena dan juga Lamongan. Bermain cepat dari kaki ke kaki. Apabila stadion tergenang tentunya sangat disayangkan. Akan memperlambat dan menghambat upaya ini dan Eric Wicks. Tembakan dari jarak jauh lagi-lagi yang cukup mengancam dari Eric Wicks. Ya, kurang terarah dari seorang Eric Wicks yang biasanya punya shooting yang begitu keras dan ternyata kita lihat sangat melebar. Dari pengalaman sebelumnya ketika terjadi hujan di Stadion Surajaya selalu tergenang dengan air dan membuat pertandingan tidak menarik untuk ditonton.
Kembali melepaskan diri Mario Kostas dari kawal ketat para pemain bertahan Wamena. Kembali ke belakang kali ini Taufik Kasrun mencoba mencari ruang. Oh, Dedi Indra nampaknya tembakan langsung. Tidak jelas tadi maksud dari Dedi. Ya, terlalu bernafsu seorang Dedi Indra tadi. Ketika dia sudah bisa melewati 1-2 pemain dari Persiwa Wamena dan punya ruang tembak yang sangat terbuka dan melakukan syuting tetapi tidak terarah. Rudi Widodo melebar kali ini. Jimmy Suparno ataupun Irsyad Aras. Lagi-lagi Kosik yang terlalu dekat kepada penjaga gawang. Upaya dari Irsyad Aras tadi. Firly Apriansyah coba keluar dari daerah pertahanan mereka para pemain Wamena, namun lagi salah umpan. Bola dari Jose Suroso berikan kepada Roman Golian kali ini yang langsung mengirimkan bola ke depan. Jimmy Suparno coba mengancam kali ini, masih dalam permainan. Bola capping dari Jimmy Suparno, sebuah cutback cukup berbahaya. Beruntung masih ada Yesaya Desnam di posisi sentral kotak penalti dari Wamena. Membaca ancaman tadi. Betul sekali, disebut tadi keraguan dari Firly. Berharap bola meninggalkan area permain, tapi kita lihat masih bisa dikuasai oleh Jimmy Suparno. Gustavo Lopez kembali Lamongan coba merangkai serangan. Kerjasama antar lini yang cukup rapi kali ini harus diakhiri dengan pelanggaran oleh Caniago terhadap Gustavo Lopez. Ya, saya belum melihat seorang Hari Caniago yang punya peran bisa menggantikan Marcelo Mondaki ataupun Oke John di sini. Lebih banyak melakukan pelanggaran yang terjadi pada saat ini terhadap Gustavo Lopez. Ya. Caniago pemain yang memang jarang diturunkan sebagai starter, tentunya memerlukan beberapa game untuk menemukan form terbaiknya. Sebuah heading dari Rudi Widodo nampaknya terbebas tadi. Sayang sekali tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol tambahan bagi Lamongan. Kita lihat konsentrasi dari anak Persiwa Wamena sudah semakin menurun. Kita lihat bagaimana seorang Rudi Widodo bisa bebas melakukan syuting. Iya. Perlu evaluasi saya pikir dari seorang coach Gomez Oliveira. Free header yang gagal dimanfaatkan Rudi untuk menambah pundi-pundi gol Lamongan menjadi 3 pada partai sore hari ini. Skor masih tetap sama 2-1 keunggulan tim tuan rumah. Dedi Indra coba menekan lini pertahanan dari sisi sebelah kiri. Sebuah crossing terukur dan hampir saja dapat digapai tadi. Peluang bagi Lamongan oleh Irsyad Aras. Isa Konon. Persiwa Wamena coba membangun serangan dari kaki Yesaya. Sebuah kesalahan tadi hampir berakibat fatal. Bagus sekali, kurang maksimal saya pikir seorang Yesaya tampil sudah hari ini. Banyak sekali melakukan kesalahan, terutama dalam memberikan umpan kepada rekannya. Sempat terjadi friksi tadi antara Buakai Edifodai dengan Dedi Indra. Pertandingan dilanjutkan, ada Iwan. Berikan bola kembali kepada Yesaya, kerjasama dengan Eric Wicks kali ini. Dihalau oleh Sukadana, upaya dari Wicks. Isa Konon. Cukup keras tadi memang tackling dari Gustavo. Dengan kaki terbuka tadi. Kartu kuning, tidak ada opsi lain bagi wasit selain memberikan hukuman kartu kuning kepada Gustavo Lopez. Ya, kartu kuning pertama bagi tim Persela Lamongan dan kartu kuning pertama bagi seorang Gustavo Lopez setelah absen di pertandingan sebelumnya melawan Persib Bandung. Ya, dalam tayangan ulang jelas tadi kaki dari Gustavo Lopez. Ya, sangat berbahaya dengan dua kaki. Sangat rentan untuk mencederai lawan. Cukup terbuka kali ini peluang dan sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan menjadi sebuah gol. Tepat di depan gawang dari Hoirul Huda terbebas dari Jailani Are. Ya, saya sayangkan tentunya bagi Persiwa tadi mungkin besar pandangan terganggu karena datangnya hujan. Pergantian pemain dari Wamena, Harmoko tadi nampaknya dimasukkan oleh Gomez de Oliveira. Dan kembali duel di udara. Persiwa Wamena coba menaikkan tempo permainan dan berupaya untuk membalas ketertinggalan mereka. Betul sekali dengan maksudnya Harmoko, seorang pemain yang punya tipikal menyerang. Itu artinya Persiwa ingin mengejar ketinggalan dan bahkan berambisi untuk memenangkan pertandingan pada sore hari ini.
sekaligus memburu kemenangan kedua di partai tandang. Jelani Are, Chaniago, jauh ke depan Eric Wicks. Heading yang sangat cermat berikan bola kepada Boakai Edi Fodai. Cukup mengancam kali ini Boakai Edi Fodai dengan crossingnya. Dapat diantisipasi oleh Taufik Kaslun tadi. Jimmy Suparno. Umpan pendek kepada Dedi Indra. Dibuang langsung ke depan. Shibakoya Yuichi. Firmi Apriansya. Ade Iwan, Chaniago, Yesaya Desnam kali ini. Wamena coba bangun serangan dari belakang. Isa Konon ditutup oleh dua pemain Lamongan. Salah satunya Gustavo Lopez tadi. Taufik Kasrun. Umpan melebar terlalu jauh bagi Mario Costas. Jimmy Suparno. Luar biasa, hujan yang sangat deras tidak menyurutkan semangat dan animo para El Amania untuk mendukung tim kesayangan mereka meraih 3 angka penuh. Sebuah apresiasi sebenarnya pantas diberikan kepada El Amania. Kita lihat dari setiap pertandingan Persela di kandang mereka begitu rajin memberikan dukungan. Ya. Tidak kenal dengan hujan, mereka tetap setia memberikan support. Dan kita lihat Bung Daniel, sebuah peluang bagi Irsad Aras, berikan umpan kepada Mario Costas. Hampir saja tadi memperdayai penjaga gawang Gali. Heading dari Mario Costas. Ya, sebuah kesalahan dari Gali terlihat melakukan jemput bola di udara tetapi tidak bisa dijangkau. Ya. Beruntung tidak ada rekan Mario Costas yang menjemput bola sehingga tidak terjadi dua bola untuk kali ketiga bagi gawang Gali Firmansyah. Isa Konon. Boaka yang dituju dan cukup keras tadi Hoirul Huda. Bukan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Sergapan dari Hoirul Huda tadi menjatuhkan juga Boakai Edi Fodai. Duel yang memang tidak terhindarkan tadi di udara antara Boakai dengan Hoirul Huda. Ya, saya pikir sebuah pelanggaran karena terjadi di luar kotak 16. Bagaimana Hoirul Huda menjemput bola di udara. Dan bola sama sekali tidak terkena oleh sergapan Hoirul Huda. Dan dalam tayangan ulang terlihat nampaknya terjadi di dalam kotak penalti. Cukup beruntung tadi Hoirul Huda dengan tindakan yang sangat riskan. Menyergap bola di udara namun tidak terkena dan justru menjatuhkan lawannya. Ya, betul sekali, sangat berisiko tinggi sebenarnya bagi dia sendiri ataupun kepada kemenangan Persela pada saat ini. Tapi Nanjabud Aspira lagi-lagi tidak menganggap sebuah pelanggaran. Sangat mungkin tadi sebuah keputusan yang bisa diperdebatkan kembali dilakukan oleh Nanjabuddin Aspiran. Kita berharap Nanjabud bisa lebih tegas, lebih jeli dalam melihat setiap kejadian di lapangan. Chaniago, anak-anak Wamena masih sangat bersemangat untuk mengejar ketertinggalan mereka. Boakai Edi Fodai sangat cerdik sekali. Dan luar biasa di-call sebagai sebuah pelanggaran ketika bola sedang dikuasai para pemain Wamena dalam keadaan play on. Ya, sangat merugikan tentunya bagi Persiwa karena bola sedang mengarah ke gawang Persela Lamongan. Iya. Lagi tentunya diperlukan seorang wasit dengan visi permainan yang juga jeli untuk melihat keadaan play on terlebih dahulu. Keunggulan bagi tim yang memegang bola harus diperhatikan juga. Ketika Boakai Edi Fodai tadi sudah terlepas dari pengawalan para pemain Lamongan, justru di-call sebuah pelanggaran. Sangat merugikan tentunya. Peluang bagi Wamena dari set piece kali ini cukup sentral. Jarak yang sebenarnya juga cukup ideal bagi seorang Eric Wicks. Sangat fokus Eric Wicks. Apakah opsi tembakan langsung akan diambil oleh Eric Wicks? Tembakan yang tanggung saya pikir Bung Daniel dari Eric Wicks tadi ragu-ragu antara shooting langsung dengan mengumpan. Ya, betul sekali, tidak ada rencana yang baik sebenarnya. Bahkan terkesan dia bimbang apakah bola langsung atau bola dua kali. Ya. Dan terakhir dia mengambil keputusan bola langsung dan tidak mengakibatkan apa-apa bagi ancaman gawang Hoirul Huda. Eric Wicks, maskot tim dari Wamena yang sudah menciptakan 7 gol
belum bisa menambah pundi-pundi golnya melalui set piece tadi. Buakai Eddie Fodai lagi-lagi memperagakan skill set yang begitu menawan. Isa Konon, tembakan yang terhalang oleh air yang mengenang tadi dari Isa Konon. Ini dia Isa Konon yang beberapa musim lalu memiliki kecepatan yang cukup tinggi dan serangan Persiwa banyak dari sisi kiri ataupun kanan dia dulu adanya habis saja, tapi kita lihat pada sore hari ini postur tubuh Isak sudah mulai gemuk sehingga mengurangi tentunya kecepatannya. Pemain berusia 26 tahun, wingback andalan dari Wamena, Isa Konon. Flick on header, Buakai Eddie Fodai mencari pergerakan tadi dari salah seorang rekannya. Sayang sekali tidak bisa terbaca oleh Harmoko tadi maksud dari Buakai Eddie Fodai, dan terjatuh Roman Golian nampaknya memegang ankle sebelah kirinya. Ya, dengan situasi seperti ini sangat riskan terjadi cedera, Bung Adi. Iya. Karena agak sulit para pemain mengontrol bola ataupun mengontrol ini sendiri. Dan kita lihat terpleset nampaknya tadi Roman Golian. Cedera yang terjadi akibat pergerakan dirinya sendiri tentunya ini lebih mengkhawatirkan tentunya, Bung Daniel. Betul sekali, tadi cuma berebut bola dengan Eddie Buakai Fodai. Iya. Tapi sebelum terjadi duel udara sudah terjatuh Roman Golian. Sebuah kerugian besar jika Roman mengalami cedera dan tidak bisa menyelesaikan pertandingan karena hampir tidak ada pemain Persela lagi yang bisa mengimbangi kekuatan dari seorang Roman Golian di sektor pertahanan, dan dia punya kemampuan juga untuk menyerang, sebuah kualitas yang ditunjukkan Roman selama 14 pertandingan sebelumnya. Roman Golian, back yang sangat tangguh yang dimiliki oleh Persela Lamongan, sudah menciptakan 3 gol sepanjang musim ini, sebuah level produktivitas yang sangat tinggi bagi seorang center back. Lempar ke dalam bagi Lamongan. Tirset Aras. Jauh ke depan kirimkan bola. Maksudnya tadi berikan kepada Mario Kostas. Lebih dekat kepada Shibako Yayuichi. Gali. Firly. Umpan yang dipotong dengan baik tadi oleh Dedi Indra. Kesempatan untuk melakukan overlap kali ini Dedi Indra dari lini belakang. Melihat pergerakan yang cukup bebas dari Rudi Widodo, crossing Rudi Widodo kali ini. Mario Kostas yang dituju dapat diamankan oleh Yesaya Desnam, kembali terbuang. Peluang bagi Lamongan untuk menambah gol mereka. Buakai Eddie Fodai. Umpan terobosan Harmoko. Sayang sekali tadi Eric Wiggs tidak bisa membaca maksud dari Buakai Fodai. Ya, cukup berimbang kita lihat serangan yang dilakukan oleh kedua tim. Ya. Tapi hanya penyelesaian akhir yang dilakukan oleh anak Persiwa agak kurang sehingga putus di sektor tengah. Kembali Wamena. Coba membongkar pertahanan Lamongan. Harmoko kali ini melibatkan lagi-lagi Eric Wiggs. Pemain yang sangat aktif dalam setiap penyerangan, dan nampaknya tadi terkena jari dari Gustavo Lopez terhadap matanya. Secara tidak sengaja tadi Gustavo menggerakkan tangannya menuju wajah dari Eric Wiggs. Ya, itu dia. Tangan kirinya kelihatannya, Bung. Nah, dia berhenti, tidak mau lagi mengirim bolanya karena mungkin kerasa kesakitan mata sebelah kanan dari Eric Wiggs yang sudah mengemas 6 gol sampai saat ini. Firly kali ini bagi Wamena. Pelanggaran oleh Rudi Widodo terhadap Firly Apriansyah. Free kick cepat diambil tadi Shibakoya, melebar ke sisi sebelah kiri. Isa Konon kembali menjadi outlet seorang Shibakoya, mencoba membongkar dari sisi sebelah kanan pertahanan Lamongan. Penjauh ke depan Yesaya Desnam dapat dipotong tadi oleh Jimmy Suparno. Kembali kandas serangan dari Wamena di kaki Sukadana. Rudi Widodo. Ada pergerakan di bench dari Persela Lamongan. Sebuah pergantian akan dilakukan beberapa saat lagi ketika bola keluar lapangan. Rudi Widodo. Pergerakan dari Rudi Widodo sedikit berbeda memang dengan Gary Setia. Ya, tampilan Rudi itu saya pikir cukup maksimal hari ini. Ya. Dan dia bisa memberikan bukti
bisa mengimbangi atau permainan daripada Gary. Ya, tidak kesan ada lubang di sektor depan. Umpan terobosan kali ini Rudi Widodo yang dituju. Pembacaan yang sangat apik dari Firly tadi. Menghalau laju Rudi Widodo untuk mengancam daerah penalti dari Wamena. Play on, Caniago. Dipotong oleh Dedi Indra. Dan pelanggaran dari Dedi Indra tadi. Dedi Indra digantikan oleh Fatur Rahman. Pergantian yang lebih untuk menyegarkan keadaan di lini pertahanan Lamongan yang nampaknya harus bekerja ekstra keras dengan kecepatan yang dimiliki oleh Wicks dan juga Buakai Fodai. Ya, betul sekali kita lihat juga penampilan dari Andrew cukup bagus sebenarnya membantu penyerangan tadi. Iya. Tapi karena cuaca yang tidak menguntungkan atau butuh tenaga yang lebih segar sehingga coach Janu melakukan pergantian supaya fokus pertahanan bisa lebih terjaga dengan baik. Yesaya. Bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Upaya dari Yesaya Desnam. Ada satu nama yang jarang kita sebut di babak kedua ini, Jailani Are, yang nampaknya perannya sudah sangat tertutup oleh kedua pemain bertahan Lamongan. Dikawal dengan ketat baik Suroso maupun Roman Golian silih berganti membaca pergerakan dari Jailani Are. Betul sekali karena memang kita lihat jarang sekali Are mendapat bola-bola bagus dari gelandang karena gelandang dari Persiwa kalah dengan Jimmy Suparno. Sebuah heading dari Jimmy Suparno tadi. Lagi-lagi mengancam gawang Wamena namun belum bisa menyulitkan Galih. Penjaga gawang Persiwa. Umpan yang sangat baik dari Irsyad Aras. Melihat pergerakan dari second line seorang Jimmy Suparno tadi. ya, heading yang kedua bagi seorang Jimmy Suparno dengan posisi yang hampir sama datangnya bola. Tapi lagi-lagi tidak bisa membuahkan gol. Mengalami kram nampaknya Ade Iwan Setiawan. Sangat sering duel terjadi antara Sukadana dengan Ade Iwan Setiawan, dua pemain mungil yang berfungsi sebagai gelandang bertahan bagi timnya masing-masing. Ya, karena Sukadana punya pengalaman lebih bagus daripada Ade Iwan. Ya. Sehingga dia lebih sering memenangkan bola-bola duel. Eric Wicks. Firly. Lagi-lagi tanggung tadi umpan dari Firly dipotong oleh Caniago di udara. Mario Kosas dan sebuah sapuan keras dari Firly. Dan nampaknya tidak ada opsi lain menguji kesabaran dari wasit Najamuddin Aspiran tadi. Firly Apriansyah melanggar dengan keras tadi. Ada perubahan juga dari seorang Firly kita lihat babak kedua ini, di mana babak kedua ini lebih banyak membantu penyerangan dari Persiwa. Udah di babak pertama dia lebih fokus di pertahanan. Iya. Pesan tugas tentunya dari seorang Gomez Oliveira. Mario Kostas tampak meram kesakitan dengan sapuan yang sangat keras tadi dari Firly. Kita lihat lagi dalam tangan ulang, begitu buruknya tackling yang dilakukan untuk mengambil standing foot dari Mario Kostas tadi. Ya, betul sekali. Sangat tidak sportif saya pikir seorang Firly. Iya. Dan berencana untuk merusak karir pemain. Sesuatu yang tidak perlu dilakukan pada pemain dan harus menghargai bahwa mereka bisa hidup dari sepak bola. Betul sekali. Mario Kostas, pemain yang melakukan musim pertamanya di Indonesia Super League, membela Persela Lamongan, pemain yang diambil dari Gimnasia Concepcion di Uruguay. Hanya mampu menciptakan 6 gol musim lalu bagi Gimnasia Concepcion. Namun musim ini tampil sangat cemerlang hingga akhir paruh pertama dan peluang kali bagi Rudi Widodo. Tembakan datar, kencang dan mengarah langsung ke pelukan dari penjaga gawang Galih tadi. Masih sangat mudah untuk diantisipasi. Ya, meski kita lihat hujan sudah makin deras, tapi kita lihat bagaimana penjagaan ataupun tanggapan dari seorang Firly masih cukup bagus. Kita lihat dia bisa mengantisipasi bola dengan baik. Sukadana. Buakai Fodai, sebuah trupas ditujukan kepada Harmoko. Peluang bagi Harmoko. Dapat diblok tadi dan peluang kali ini dan sebuah gol. Penyama kedudukan diciptakan oleh pemain yang memang menjadi ancaman murni, yaitu Jailani Arai dengan pergerakan yang luar biasa mengejutkan Stadion Surajaya 2-2. Ya, kita lihat memang sangat tidak berimbang. Hanya seorang Harmoko yang ada di sektor pertahanan daripada Persela Lamongan. Tetapi kita lihat bisa melakukan syuting dan dapat rebound dari seorang Arai. Dan melakukan syuting begitu deras, jatuh di sektor
kanan dari gawang Khairul Huda. Bam, tidak bisa terkawal, sangat deras. Finishing yang sangat brilian dilepaskan oleh pemain Jailani Arai. Momok yang memang sangat menakutkan bagi lini pertahanan Lamongan semenjak babak pertama tadi, dan dengan dingin menyelesaikan sebuah peluang yang sebenarnya sangat sulit tadi dari sudut yang begitu sempit. Namun kejeniusan seorang pemain Jailani Arai menyamakan kedudukan bagi Wamena dan kembali membungkam Stadion Surajaya yang sangat tersentak dengan gol penyama kedudukan dari Wamena. 2-2, semakin menarik pertandingan sore hari ini. Peluang bagi Gustavo Lopez, langsung mencoba membalas. Sayang sekali tadi tidak bisa mengarahkan bola menuju gawang dari Gali. Kali ini kita lihat Gustavo Lopez mendapat kesempatan dari umpan dari seorang Rizat Aras, tapi ingin mencetak gol yang lebih indah. Kredit harus diberikan kepada tim Wamena dan juga Gomez de Oliveira, otak sekaligus ahli strategi yang dimiliki oleh Wamena. Mereka tampil menyerang di babak kedua ini dan terbukti hasilnya di menit ke-70 tadi. Jailani Arai berhasil menyamakan kedudukan. Ya, pendekatan dari door to door yang dilakukan oleh Gomez terhadap pemain supaya memiliki tanggung jawab yang sama. Kita lihat masih cukup efektif sampai menit ke-71 ini. Mereka tertinggal 1-2 tetapi tidak kalah semangat, bahu-membaku satu sama lain antara pemain sehingga bisa menyamakan kedudukan dan sangat terbuka bagi mereka untuk meraih poin 3 kali kedua di luar kandang. Buakai Edi Fodai, kapten tim dari Wamena. Dan kita lihat Fodai juga lebih banyak berperan di sektor tengah, tidak lagi di posisi idealnya sebagai striker. Bertugas di depan adalah Harmoko dan Jailani Arai. Isa Koron tertutup pergerakannya oleh tekanan dari Gustavo Lopez tadi dan juga Irsat Aras. Luar biasa sebuah flick dari Gustavo Lopez melepaskan diri dari kawal Isa Koron dan juga Yesaya Destam. Namun lagi-lagi harus dilanggar. Dan kali ini Yesaya tertawa dia, kali tidak merasa membuat satu pelanggaran terhadap Gustavo Lopez. Tapi asisten wasit Bapak Rudi sudah menganggap bendera terjadi pelanggaran terhadap Gustavo Lopez. Tidak ada sebenarnya pelanggaran yang cukup serius. Harus berhati-hati Wamena tidak kecolongan lagi setelah mereka mampu menyamakan kedudukan ini. Hasil yang sangat positif bagi Gomez dan juga anak asuhnya apabila mampu mencuri angka di Stadion Surajaya tentunya. Peluang bagi Gustavo Lopez, kirimkan bola yang berbahaya sekali tadi. Dibuang oleh Firly, Irsat Aras. Tembakan kencang yang lagi mampu diblok. Tepat di depan muka gawang dari Persiwa Wamena. Peluang masih belum berakhir, Jimmy Suparno kali ini. Dan nampaknya dilanggar dari belakang tadi. Betul sekali keputusan wasit melihat Jailani Arai Sibi melakukan pelanggaran terhadap Jimmy Suparno. Ya, sangat disayangkan Jailani ini terlalu bersemangat mengejar seorang Jimmy Suparno dan posisinya tidak begitu membahayakan, cukup dia mengikuti saja, membayangi. Tapi karena semangat dia terpaksa melakukan pelanggaran, sebuah kerugian besar tentunya bagi tim Persiwa. Lagi kita lihat begitu dekat dengan kotak 16. Dan ini dia jarak ideal bagi Gustavo. Ada sedikit celah bagi Gustavo Lopez. Kembali di depan gawang bagi Roman Golian dan juga Suroso. Off the line, Mario Costas tembakan langsung off the line. 2 kali luar biasa. Dibuang menuju daerah aman. Dan apa yang menjadi keputusan dari wasit? Corner nampaknya. Ya, corner, bukan penalti. Corner. Isa Konon mencoba menenangkan rekan-rekannya. Kita lihat begitu dewasa permainan dari Isa Konon menenangkan rekan-rekannya. Ya, betul sekali, patut dicontoh seorang Isa Konon. Meski usia tidak begitu senior di sepak bola, baru usia 26, tapi kita lihat bagaimana dia bisa menenangkan rekan-rekannya. 2 peluang matang Mario Costas off the line dan satu tadi membentur tiang gawang dari Suroso nampaknya. Masih beruntung dapat diselamatkan lini pertahanan Persiwa Wamena yang benar-benar mempertahankan gawang mereka dengan seluruh kemampuan mereka. Bola dibuang kali ini oleh Buakai Edi Fodai yang turun ke belakang Caniago. Ditebas tadi Caniago oleh Fatur Rahman nampaknya. Ya,
kali ini kita justru permainan Persiwa sudah berkembang, mereka bisa lebih percaya diri dalam menguasai bola. Ya. Sementara sebaliknya terjadi kepada Persela, justru mereka semakin tertekan, psikologis mereka semakin tertekan karena besar kemungkinan mereka bisa tertinggal atau kehilangan poin di kandang untuk kali ketiga. Semakin menambah menarik tentunya duel pada sore hari ini antara Persela dengan Persiwa, di mana dua tim menunjukkan penampilan all out attack yang sangat terbuka, dan hingga menit ke-76 sudah menawarkan 4 gol, masing-masing 2 gol bagi tim yang berlaga. Dan kredit tentunya bagi tim Persiwa Wamena yang datang ke kandang Lamongan, tampil begitu lepas dan ingin meraih kemenangan. Dibuang tadi bola oleh Roman Golian. Rudi Widodo kali ini menguasai bola di lini tengah bagi Lamongan. Sukadana melebar, gagal dicapai tadi oleh Irsan Aras. Taufik Kasrun mengangkat kaki terlalu tinggi tadi memang. Lagi-lagi mengenai Isa Konon. Ya, kita lihat tadi Isa Konon yang babak pertama bermain kurang berkembang, tapi babak kedua kita lihat sedikit ada perubahan. Ya. Terjadi grafik peningkatan terhadap Isa Konon. Eric Wicks. Oh, terlepas kali ini buah ke Edi Fodai. Hampir saja mengancam gawang dari Hoirul Huda. Sebuah umpan panjang dari Esaya Senam. Tadi kita lihat melihat posisi Edi Bokai Podai bebas, tapi karena kondisi lapangan yang tidak begitu bagus karena hujan, sehingga jatuhnya bola sangat liar. Buah ke Edi Fodai, Eric Wicks, Firly. Umpan jauh ke depan kali ini Harmoko yang dituju, mencoba menekan Roman Golian. Bukan sepak pojok nampaknya. Ini dia Harmoko, pemain yang dibesarkan bersama Persema Malang. Ya, update skor dari pertandingan lain, di mana PSAP berhadapan dengan Persija, skor sementara masih tetap sama ketat 0-0. Tolong penonton sebelah timur hentikan lemparan. Sekali lagi saudara-saudaraku yang ada di sebelah timur, tolong hentikan lemparan Anda. Iya, ada sedikit insiden dengan penonton dan kita melihat Gustavo berupaya untuk menenangkan para supporter El Amania tentunya. Ya, El Amania tadi kita lihat terpancing dengan sikap atau aksi daripada pemain Persiwa yang menendang bola sudah berada di luar permainan. Ya, kita lihat Eric Wicks nampaknya mendapat ancaman kartu dari wasit, dan Isa Konon berupaya untuk tidak dilayangkannya kartu bagi Eric Wicks, kartu kuning. Dan kita lihat Isa Konon sangat menyayangkan Eric Wicks yang begitu emosi tadi membuang bola. Sangat tidak puas kita lihat seorang Eric Wicks pada kepemimpinan seorang wasit Najamudin Aspira yang dianggap sering kali merugikan timnya Persiwa Wamena. 12 menit yang sangat krusial bagi Wamena untuk mempertahankan skor di 2-2 dan mencuri poin di kandang kebesaran dari Lamongan. Jimmy Suparno crossing tadi beruntung dapat terbaca oleh Isa Konon. Pergerakan bola yang dikirimkan oleh Jimmy Suparno. Ya, begitu cepat kita lihat dia kembali ke daerah pertahanan sendiri. Isa Konon tampil semakin membaik dan bertindak sebagai kapten yang bisa menenangkan rekan-rekannya dari emosional. Sepak pojok kali ini lagi tidak bisa dimanfaatkan, peluang dari luar kotak penalti, dan hampir saja tadi upaya dari Jimmy Suparno nampaknya mengancam gawang dari Gali tadi.
keluar Ya, banyak sekali Jimmy Sparrow memiliki kesempatan untuk cetak gol. Kali ini melewat kaki kanannya, tapi kita lihat sangat tipis berada di atas Mister Gali Firmansyah. Dan ini dia pemain andalan dari Wamena yang harus memulai partai kali ini dari bangku cadangan, Peter Romaropen menggantikan pencetak gol kedua Wamena, Jailani Arai. Tampak fokus berdoa Peter Romaropen, pemain yang terkenal memang sangat religius di kalangan teman-temannya di Persiwa Wamena. Pemain yang juga akibat alasan pribadi harus memulai pertandingan kali ini dari bench, Bung Daniel. Ya, betul sekali, karena kita awalnya Gomez tidak berencana untuk menurunkan seorang Peter karena keluarganya ada yang meninggal. Kita lihat tidak ada pilihan lain untuk selain menurunkan Peter Romaropen karena stok pemain yang sangat terbatas, karena ada beberapa pemain atau 3 pemain, bahkan 4 pemain Persiwa tidak bisa main pada sore hari ini. Betul sekali. Ade Iwan, pemain yang masuk menggantikan peran dari Marcelino Mandagi. Dibuang langsung ke depan tadi. Upaya untuk mengamankan lini pertahanan dari Persiwa Wamena. Sukadana kali ini bagi Lamongan. Mencoba melakukan inisiatif penyerangan anak-anak Lamongan. Lemparan ke dalam. Terlepas kali ini Sukadana. Tembakan langsung membentur Yesaya Desnam, sepak pojok bagi Persela Lamongan. Kita lihat dari Jimmy terlalu memaksakan syuting ke arah gawang. Hanya ada pilihan tadi untuk memberikan umpan tarik kepada rekannya. Gustavo Lopez tujukan bola tepat kepada Rudi Widodo tadi. Kembali dapat dihalau. Sepak pojok 2 beruntun. Akan kembali dieksekusi oleh Gustavo Lopez. Ada Roman Golian dan Mario Costas di kotak penalti. Rudi Widodo off the line kali ini kembali. Peluang dari Rudi Widodo dibuang tadi oleh Firly Apriansyah nampaknya. Luar biasa Bung Daniel, drama di 10 menit akhir pertandingan sore hari ini. Kembali upaya dari Gustavo Lopez. Dan sekali sebuah kita lihat heading. prosesnya terjadi dalam posisi yang sama sebanyak 2 kali. Tapi karena banyak sekali para pemain Persiwa di daerah kotak penalti sehingga bisa menyelamatkan gawangnya Gali Firmansyah. Kembali sepak pojok dieksekusi oleh Gustavo Lopez. Akankah mengancam gawang dari Gali? Ditinju tadi oleh Gali. Roman Golian gagal menguasai bola. Harmoko kali ini bagi Persiwa Wamena mengamankan line-nya. Kirimkan umpan jauh, lebih dekat kepada Fatur Rahman nampaknya. Boakai Fodai. Ini dia, berbahaya sekali. Serangan balik dari Wamena, Eric Wicks terlepas kali ini. Eric Wicks, Caniago one-on-one dengan Khairul Huda. Caniago membentur tiang gawang. Peluang yang sangat terbuka bagi Wamena untuk menciptakan gol kemenangan. Pupus di depan mata Caniago tadi membentur bagian gawang dari Khairul Huda. Ya, ini akibat dari kita lihat anak Persela terlalu fokus dengan penyerangan dan tidak memberikan serangan balik yang dimiliki oleh Persiwa yang begitu cepat. Nah, sebenarnya tadi kita lihat 80% menjadi gol, tapi gawang Khairul Huda diuntungkan oleh tiang gawang. Masih selamat dari petaka. Anak-anak Lamongan tadi upaya dari Caniago yang mengejutkan lagi-lagi. Berlari kencang, counter attack dari Wamena. Mario Costas kali ini sangat terbuka permainan. Irsat Aras mencoba membuat gol kemenangan bagi Lamongan. Melebar kepada Taufik Kasrun yang selalu bekerja keras mencari ruang gerak rekannya. Costas yang dituju tadi dapat dipotong. Dan Wamena kembali menguasai bola kali ini. Boakai Fodai. Tidak terarah tadi, terpotong oleh Roman Golian. Sukadana melebar ke sisi sebelah kanan, tidak bisa dikontrol oleh Irsat Aras tadi. Ya, konsentrasi kita sudah mulai berkurang. Ini terlepas dari faktor stamina, memasuki menit ke-83, di mana stamina pemain sudah mulai terkuras. Momen yang tentu juga sangat menegangkan, bukan hanya bagi LA Mania dan juga mitra sepak bola di rumah, namun juga bagi sang pelatih Miroslav Janu. Gustavo Lopez, Taufik Kasrun, dipotong oleh Ade Iwan tadi. Sangat menegangkan tentunya. Tersisa hanya di bawah 6 menit. Ya, sebuah kerugian tentunya jika berakhir dengan seri 2-2. Itu artinya Persela ada kehilangan 6 poin dalam 7 laga kandang. Berbeda dengan Persiwa, 8 kali bermain, 8 kali menang di kandang. Sukadana kali ini kembali melibatkan Taufik Kasrun, umpan jauh. Oh, hampir saja tadi. Salah dibaca arah bola.
oleh Gali. Dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu tadi. Ferdinando Mote menggantikan Eric Wicks-Lewis yang sudah mengantongi kartu kuning tadi. Tampil sangat baik dan menciptakan satu gol pada partai sore hari ini. Ya, sebuah taktik dari seorang Gomes Oliveira mengulur jalan pertandingan. Karena kita lihat tinggal tersisa 3-5 menit dalam waktu normal. Kembali terlibat friksi dengan wasit Nanyamuddin Aspiran yang ingin Eric Wicks langsung meninggalkan lapangan dengan cepat. Begitu kesal kita lihat Eric Wicks. Dan langkah yang sangat baik diambil oleh Gomes melihat pemainnya sudah tidak bisa mengendalikan emosinya di lapangan. Ferdinando Mote dimasukkan menggantikan Eric Wicks. Hasil imbang 2-2 jika berakhir sebuah keuntungan, sebuah hasil yang cukup bagus bagi Persiwa Wamena. Sangat disayangkan kehilangan poin penuh bagi Persela karena setelah ini pada hari Rabu mereka akan menghadapi lawan yang juga sangat berat, Bung Daniel. Persipura Jayapura akan bertandang ke stadion ini. Ya, betul sekali karena Persipura Jayapura akan tampil full tim. Karena hari ini beberapa pemain tidak bisa bermain seperti Gerald Pangkal ataupun Boa Solosa. Tetapi di Rabu mereka sudah bisa tampil dengan kota penuh, sebuah ancaman bagi Persela Lamongan untuk meraih poin di kandang. Iya. Dua partai terakhir di putaran pertama memang sangat sulit harus dihadapi oleh Persela Lamongan. Sebelum nantinya mereka akan libur untuk beberapa pekan. Menit-menit akhir pertandingan babak kedua semakin menarik tentunya, dan kali ini peluang dari Irsad Aras melibatkan kembali Taufik Kasum, cukup terlepas kali Taufik Kasum, sebuah umpan terukur, peluang bagi Mario Costas. Oh, lagi-lagi penyelamatan sangat brilian dilakukan oleh Ferdinando Mote untuk menghalau Mario Costas. Ya, pemain yang baru masuk kita lihat begitu luar biasa dalam menjaga di area sendiri. Mario Costas sudah sangat bebas melakukan syuting ke arah gawang, tetapi masih ada pagar hidup di bawah Mister Gali Firmansyah. Menambah satu lagi pemain bernaluri menyerang, Zainal Arifin menggantikan Irsad Aras. Miroslav Janu nampak berambisi untuk meraih 3 poin penuh. Gustavo Lopez. Dan kembali penyelamatan. Oh, sayang sekali tadi. Upaya dari Suroso lagi-lagi. Ya, terlalu terburu-buru Suroso. Karena kita lihat memang agak sulit. Beberapa pemain Persiwa sudah berada di bawah Mister Gali Firmansyah. Berupaya dengan segenap kemampuan mereka, anak-anak Lamongan, untuk mencoba mengambil poin penuh di hadapan supporter sendiri. Namun kolektivitas, kerjasama tim yang sangat apik, kekompakan para pemain Wamena untuk menjaga gawang mereka patut diacungi jempol. Luar biasa. Tercatat 3 kali peluang sudah bersih off the line dari para pemain Wamena. Ya, sebuah perubahan yang dilakukan oleh Gomes sepanjang musim ini, di mana para pemain tidak lagi terfokus dalam penyerangan, tetapi mereka punya tanggung jawab dalam bertahan. Kita lihat mereka bermain kolektif dan bahu-membahu untuk membantu satu sama lainnya. Terlihat sangat tegang, tidak bisa berdiri diam. Gomes mengamati detik-detik akhir pertandingan pada sore hari ini. Caniago terlibat friksi dengan Fatur Rahman. Dan salah satu ciri khas dari seorang Gomes tidak lepas stopwatch-nya itu, Bung Ade. Firly Apriansyah mengeksekusi tembakan bebas bagi Wamena. Kontrol dada yang apik dari Boakai Fodai tadi. Oh, justru bola untuk Lamongan. Jadi dianggap sebuah pelanggaran atau bola lemparan ke dalam terhadap Persela Lamongan. Flick on header ditujukan kepada Costas, gagal tadi, terbaca oleh Ferdinando Mote. Dan kini peluang kembali bagi Wamena dari kaki Harmoko. Tembakan datar tadi menjadi opsi. Menipis di samping gawang Hoirul Huda. Detik-detik akhir Wamena memegang inisiatif untuk mencoba mengambil poin penuh.
tidak sedikit pun mengendorkan serangan mereka. Kita lihat anak-anak Wamena begitu impresif, mengejutkan Laskar Joko Tingkir tentunya. Firly. Terupas kali ini. Sayang sekali, lebih dekat kepada Hoirul Huda tadi. Pergerakan dari Peter Rumaropen. Tambahan waktu babak kedua 2 menit. 2 menit saja minimal waktu yang diberikan sebagai tambahan di babak kedua ini oleh wasit Najamuddin. Waktu-waktu kritis Bung Adi bagi kedua tim, butuhkan fokus atau konsentrasi. Ya. Karena inilah waktu-waktu sangat krusial di mana lengah sedikit akan menjadi petaka. Betul sekali. Harmoko terbaca tadi oleh Taufik Kasrun. Peluang serangan coba dibangun kali ini dari lini tengah Persela Lamongan. Fatur Rahman. Akselerasi masuk kali ini berikan umpan Mario Kostas, pencipta 2 gol Lamongan. Sukadana bersama dengan Kostas kembali. Ya jelas kita ada Kostas kemana boleh, bahkan justru ke daerah sendiri sementara mereka sedang memburu gol. Taufik Kasrun, sebuah terupas kepada Zainal Arifin. Masih terbuka peluang bagi Lamongan menciptakan gol kemenangan. Oh, baik sekali nutmeg dari Taufik Kasrun, peluang terbuka dan sayang sekali. Justru memilih tembakan langsung tadi, padahal ada peluang yang cukup terbuka bagi seorang Gustavo Lopez yang sudah ingin menyambut umpan dari Taufik Kasrun. Ya, sangat sayang sebenarnya sudah luar biasa dari Taufik Kasrun bisa melewati para pemain, seorang pemain belakang dari Persiwa, tapi ketika melakukan umpan cross tidak konsentrasi ataupun tidak jelas arahnya kemana, membuang peluang yang sangat bagus. Dan sangat disayangkan tentunya bagi kubu Persela Lamongan. Setelah partai ini, Wamena akan bertandang ke kandang Arema Indonesia pada tanggal 29 nanti. Tentunya ini adalah modal yang sangat berharga untuk mengawali tur mereka di Jawa Timur sebelum menuju Kota Malang. Ya, betul sekali, kekuatan Persiwa juga akan bertambah di mana Ricardo Morani ataupun Oke John sudah bisa tampil atau bisa terbebas dari akumulasi kartu kuning. Sangat impresif permainan Wamena walaupun tanpa 4 pemain kunci dari starter mereka. Terutama absennya Oka John dan juga Habil Satya sedikit banyak mempengaruhi permainan mereka. Namun kita lihat fighting spirit dan kerjasama yang sangat apik membuat mereka mampu mencuri angka di Stadion Surajaya. Dan berakhir sudah drama papan atas yang terjadi di Stadion Surajaya Lamongan, di mana Mario Kostas dan kawan-kawan gagal mempersembahkan angka penuh bagi El Amania. Skor sama ketat 2-2 Persela Persiwa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.